Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil almi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Baik, rekan-rekan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada malam hari ini kita akan memulai pembacaan kitab yang baru, ya, kitab yang baru, yaitu berjudul Al-Haqqul Mubin fi Raddi 'ala man tala'aba bid-din. Ya. Saya sudah berpikir cukup lama, ya, memikirkan pengganti kitab yang sudah kita khatamkan pada 2 minggu yang lalu, ya. Bukan karena nyari kitabnya susah, tetapi karena banyaknya kitab yang penting untuk kita baca, tetapi waktu kita ini sangat terbatas. Tapi kemudian saya memutuskan untuk membaca kitab ini, ya, kitab Al-Haqqul Mubin. Ini salah satu kitab yang penting juga bagi kita di tengah tantangan banyaknya saudara-saudara kita sesama Muslim yang berpikiran ekstrim atau tatoruf di dalam bahasa Arab atau tasyaddud, ya. Baik, silahkan dibuka, ya, kitabnya, kitab Al-Haqqul Mubin fi Raddi 'ala man tala'aba bid-din, ya. Al-Haqqul Mubin ini adalah, ya, Al-Haqqul Mubin sudah jelas kita tahu artinya al-haq, kebenaran, ya, al-mubin yang sudah sangat jelas. Kitab ini ditulis oleh Syekh Usamah Al-Azhari namanya. Syekh Usamah Al-Azhari ini adalah seorang profesor, ya, seorang guru besar dari Mesir, dari Al-Azhar. Beliau belajarnya di Al-Azhar, masih hidup dan masih cukup muda sebetulnya, usianya belum 50 tahun, usianya baru 46 tahun, ya. Tetapi memang beliau adalah salah satu tokoh besar cendekiawan Muslim yang hidup hari ini, ya. Beliau ini adalah seorang dosen, guru besar di Universitas Al-Azhar Mesir, juga sebagai penasehat kepresidenan Mesir, ya. Karena saking pinternya, alimnya beliau, diangkat menjadi penasihat kepresidenan di Mesir. Tokoh beliau juga selalu masuk di dalam 500 besar tokoh Muslim, ya. Kan salah satu ada lembaga penelitian di Yordania itu yang meranking pengaruh tokoh-tokoh Muslim dunia. Dan Syekh Usamah Al-Azhari atau Profesor, nama lengkapnya adalah Usamah As-Sayyid, ya, Mahmud Al-Azhari, ini selalu masuk di dalam daftar 500 tokoh berpengaruh tersebut, ya. Jadi kalau kita baca sampulnya di situ, Al-Haqqul Mubin fi Raddi 'ala man tala'aba bid-din. Al-Haqqul Mubin, ya, kebenaran yang sangat jelas untuk dalam rangka mengkonter atau kontra terhadap orang-orang yang bermain-main dengan agama. Itu at-tayyarat al-mutatarrifah, yaitu gerakan-gerakan ekstrim. Kalau kita menyebut di Indonesia banyak menyebut radikal atau ekstrim, itu di dalam bahasa Arab itu tatarruf, ya, atau tasyaddud. Ya, sebetulnya Nabi juga dulu di dalam hadis sudah menubuatkan atau meramalkan dan juga menyebutkan kosakata lain tentang makna yang serumpun, ya. Nabi misalnya bersabda halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Maknanya sama, ya, tanattu', ya. Atau Nabi juga di dalam hadis lain mengatakan iyakum wal ghulu fiddin,
Hulu ini juga sama, artinya adalah ekstrim atau radikal. Nah, minal ikhwan ila Daesh, dari mulai ikhwanul muslimin sampai dengan ISIS. Daesh ini adalah ISIS. Ikhwan itu ikhwanul muslimin. Teman-teman perlu ketahui bahwa banyak ulama-ulama di Timur Tengah itu tidak mau menyebut ikhwanul muslimin. Kalau kita masih halus lah. Kita kan masih menyebut sesuai namanya. Ikhwanul muslimin. Tapi ulama-ulama di Timur Tengah, ulama-ulama Mesir ya, ulama-ulama Suriah, guru-guru saya dulu nggak mau menyebut ikhwanul muslimin itu. Ulama-ulama di Mesir itu menyebut ikhwanul muslimin itu ikhwanul mujrimin. Artinya adalah bukan persaudaraan Islam tetapi adalah persaudaraan pelaku kriminal. Mujrim. Persaudaraan kejahatan lah. Karena kemudian kalau guru-guru saya di Suriah sebagian malah menyebut dengan sebutan ikhwanul syayatin. Bukan, jadi nggak mau menyebut ikhwanul muslimin itu karena ini namanya saja persaudaraan muslim, tapi sebetulnya isinya mengkafirkan sesama muslim, membunuh sesama muslim dan seterusnya. Fi mizanil ilm, ya, dalam timbangan ilmu. Ya. Artinya kitab ini ilmiah, ya, kajiannya sangat ilmiah. Nah, tentang apa? Yaitu mafahim al-hakimiyah, tentang hakimiyah. Apa itu hakimiyah nanti akan dibahas. Ya. Kemudian jahiliyah, kemudian al-jihad, tentang jihad. Jihad itu maknanya apa gitu. Karena jihad itu adalah salah satu konsep Islam yang paling banyak disalahpahami. Sebagaimana pernah ditulis oleh beberapa akademisi ya. Bahwa jihad itu adalah salah satu ajaran Islam yang paling banyak disalahpahami. Kemudian juga tentang al-waton atau status negara. Ma'abayani tasawurat al-maghlutah laha inda tayarat al-mutatarrifah fi muqabil tasawur as-sahih laha inda ulama'il ummah. Kemudian biqalam Usamah As-Sayyid Mahmud Al-Azhari, ya. Karya Usamah As-Sayyid Mahmud Al-Azhari yang tadi sudah saya jelaskan. Seorang profesor di Al-Azhar Mesir dan juga salah satu tokoh berpengaruh lah di dunia internasional. Oke, berikutnya ya. Kitab ini dicetak tahun 2015 sebetulnya ya. Ketika negara-negara Arab tahun 2015 itu adalah ketika negara-negara Arab memang betul-betul bergejolak dan merasakan betul dampak gerakan-gerakan ekstrim di sana ya. Dicetak oleh Darul Faqih, namanya penerbit Darul Faqih di Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Muqaddimah. Sebelum kita memulai membaca kitab ini, tidak lupa ya, kita mengirimkan membacakan Al-Fatihah dulu untuk guru-guru kita dan khususnya dalam mu'alif kita kitab ini. Al-hadini wa ala kulli nadin sholih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Fa hadza masyru'un ilmiyun azhariyun ya. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu agenda atau salah satu gerakan keilmuan dari Al-Azhar. Universitas Al-Azhar Mesir. Salah satu universitas tertua di dunia ya. Bukan hanya di dunia Islam, tetapi salah satu universitas tertua di dunia. Ya. Nomor 2 setelah Maroko ya di Qarawin. Nah, ini yasta'aridu alama idatil bahsil ilmi. Jadi ini adalah buku yang ilmiah ditulis sebagai bentuk proyek ilmiah Al-Azhar. Ya. Secara singkat saja begini, saya mungkin nggak baca semua muqaddimah ya karena sangat panjang, tetapi intinya begini. Walaqad kanat hasilatus samanin aman al-madiyah
antarakat baina aidina al-yaum utruhatun diniyah. Jadi gini, intinya adalah selama 80 tahun terakhir ini kita menjumpai adanya fenomena gerakan-gerakan keislaman yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah runtuhnya dinasti Utsmani. Ya. Kita tahu bahwa 1924 dinasti Turki Utsmani itu runtuh. Umat Islam yang tadinya merasa punya induk, ya, bahwa yang menjadi induk dunia Islam pada saat itu adalah Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmaninya membubarkan diri atau runtuh, ya. Sehingga ini menimbulkan satu goncangan politik tersendiri di kalangan umat Islam. Yang kedua adalah penyebab kenapa gerakan-gerakan semacam ini lahir, kata beliau, salah satu yang melatar belakangi juga adalah berdirinya Israel. Nah, tahun 1948, jadi tahun 1924, Turki Utsmani runtuh. Dan kemudian 1948, Israel dideklarasikan. Ya. Dan kemudian juga yang juga berpengaruh adalah berakhirnya Perang Dingin, runtuhnya Uni Soviet. Nah, itu menimbulkan problem tersendiri bagi dunia Islam, ya, karena tadi ketika Turki Utsmani runtuh, maka umat Islam ini secara politik seperti kehilangan induknya. Kemudian berdirinya Israel di atas tanah Palestina itu juga membuat orang masyarakat Muslim dan khususnya adalah orang-orang Arab itu merasa marah, ya, karena tempat suci nomor 3, ya, di dalam Islam setelah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Al-Quds, itu dijajah oleh orang-orang Zionis Israel, ya, oleh orang-orang Yahudi. Nah, sebetulnya fenomena ekstremisme beragama ini bukan hanya terjadi di Islam, ya, tetapi juga terjadi di hampir semua agama besar. Selalu ada yang beragama Kristen, ya, yang beragama Hindu, yang beragama Buddha, itu semuanya ada. Jadi fenomena ekstremisme seperti ini itu bukan hanya fenomena kita di kalangan di internal agama Islam, tetapi juga di kalangan agama-agama lain, ya. Di India misalnya banyak berkembang juga kelompok-kelompok ekstrim dari kalangan Hindu, ya. Di Myanmar misalnya itu juga berkembang kelompok ekstrim agamanya Buddha, ya. Di Amerika itu banyak berkembang kelompok ekstrim maupun di Eropa itu agamanya Kristen. Nah, bahkan di Indonesia juga kan ada kelompok teror di Papua yang agamanya juga Kristen. Jadi sebetulnya bukan persoalan hanya umat Islam, tetapi ini adalah persoalan bagi agama-agama besar dunia, ya. Tetapi memang sejak tahun 60-an itu sebetulnya ekstremisme Islam itu lahir dan menjadi dominan. Ya, diantaranya karena persoalan-persoalan yang sudah dijelaskan tadi, ya, 3 persoalan tadi, yaitu runtuhnya Turki Utsmani, kemudian berdirinya Israel sampai hari ini, ya. Israel juga dianggap bukan hanya oleh orang luar Yahudi, bahkan orang-orang Yahudi sendiri menganggap bahwa Zionisme itu adalah teror. Zionisme Israel itu adalah radikal Yahudi, gitu maksudnya, ya. Itu. Nah, jadi itu penting untuk kita ketahui, ya. Nah, kata beliau di dalam mukadimah ini dikatakan bahwa yang melakukan ini sebetulnya adalah orang-orang yang punya semangat agama tapi tidak punya ilmu, ya. Nah, ini penting digarisbawahi, ya. Karena orang itu semangat beragama saja itu tidak cukup, harus disertai dengan ilmu itu. Kalau tidak disertai dengan ilmu itu berbahaya. Gitu. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pernah mengatakan begini, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsid aktsaru mimma yuslih. Siapa yang berbuat sesuatu, beragama tanpa ilmu, ya, kita beragama
Itu nggak cukup dengan semangat saja, itu nggak cukup. Harus dengan ilmu. Karena kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia bilang, barang siapa beragama, beramal beragama, tanpa disertai dengan ilmu, maka kerusakan yang akan dia timbulkan pasti akan lebih banyak daripada kebaikan yang dihasilkan. Gitu. Dan nyata betul hari ini. Ya. Banyak hari ini itu orang kota, terutama orang di kota, ya, semangat beragamanya tinggi sekali, ilmunya tidak ada. Gitu. Ini kita rasakan betul ya. Bagaimana orang-orang semangat beragamanya tinggi, tapi ilmunya tidak ada. Akhirnya alih-alih dia beragama, dia justru banyak sekali melanggar prinsip-prinsip agama. Itu. Nah, wa man lam ya'ud kalamuhu min amalihi kasurat dzunubu. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Makanya ya kita ini harus terus-menerus membekali diri kita dengan ilmu dalam hal kita beragama. Itu. Nah, parahnya lagi kata beliau, kata penulis kitab ini, banyak kelompok-kelompok ekstrim ya di dalam Islam itu mengutip Al-Quran dan Sunnah. Betul, mereka qala ta'ala, qala Rasul, semua dikutip. Ayat-ayat Al-Quran dikutip, hadis-hadis dikutip. Tetapi mereka tidak punya metodologi atau manhaj untuk istimbat. Itu. Dikiranya Al-Quran itu bisa ditelan mentah-mentah. Padahal untuk memahami Al-Quran itu kan ada ilmunya sendiri. Gitu. Lihat rumpun di dalam ulumul Quran, kalau kita belajar ulumul Quran. Ya. Itu hampir mungkin 100 cabang ilmu ada. Ya. Bisa jadi lebih. Ya. Itu. Untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu butuh ilmu-ilmu tertentu untuk menggali makna-makna Al-Quran itu. Misalnya ya harus mengerti ilmu asbabun nuzul, ya, harus mengerti ilmu bahasa, ya, mulai nahwu shorof, balaghah dan seterusnya, mantik dan seterusnya, ilmu hakiki, majazi, ilmu nasakh mansukh, ilmu dan seterusnya itu hadis mutawatir, dan harus banyak hal yang harus dipunyai atau menjadi bekal seseorang yang akan memahami Al-Quran. Nah sayangnya kata beliau, kelompok-kelompok ekstrim ini ya bawa ayat kemana-mana, bawa hadis kemana-mana, dia tidak punya manhaj untuk istimbat. Ibarat orang mau masak lah mungkin ya, tidak tahu resepnya. Pokoknya ambil aja misalnya dari bahan ini misalnya kayak gitu. Nggak ngerti dia tata caranya seperti apa, prosedur menafsirkan ayat, prosedur mengutip memaknai hadis itu seperti apa, tidak ngerti dia. Akhirnya ya tadi lebih banyak salahnya. Nah, pelakunya sendiri itu kebanyakan non agama kata beliau. Dan ini benar ya, sudah pernah dilakukan penelitian. Kata beliau kebanyakan orang-orang ekstrim itu kebanyakan pelakunya adalah bukan pelajar agama. Sampai di Barat itu kan pernah ada yang nulis ya, buku itu judulnya adalah Engineer of Jihad. Itu itu di situ dijelaskan bahwa mayoritas pelaku radikal, pelaku ekstrim itu kebanyakan bukan orang-orang dengan latar pendidikan agama yang jelas. Biasanya orang-orang eksakta, kuliahnya kimia, nuklir atau seterusnya, fisika. Gitu. Karena kalau orang-orang ngerti agama, ya dia tidak akan jatuh kepada ekstremisme. Gitu. Nah, apa yang ditulis di dalam buku ini nantinya itu adalah jawaban atau pengamatan Al-Azhar sejak lama. Ya. Karena Al-Azhar itu kan di Mesir ya, di Kairo di Mesir. Sedangkan kelompok-kelompok ekstrim ini lahir pertama juga di Mesir. Ikhwanul Muslimin lahir juga pertama kali di Mesir. Ya. Kelompok Jamaatul Takfir wal Hijrah, Jamaatul Jihad, dan yang lain-lain. Sampai kemudian orang-orang Mesir ini membawa ajaran mereka ke Afghanistan.
ke Eropa, ke Amerika, dan kemudian dari Afghanistan dibawa ke Indonesia. Itu juga yang mengajarkan orang-orang Mesir. Maka Al-Azhar ini punya pengalaman yang sangat panjang dalam hal mengamati pemikiran-pemikiran maupun gerakan-gerakan ekstrim semacam ini. Awalnya berupa pemikiran, ideologi, dan ini menjadi persoalan yang paling serius sebetulnya, persoalan ideologi ini, dari sebuah pemikiran kemudian mengorganisasi. Ya. Awalnya misalnya dari Said Qutb, tapi kemudian dari Said Qutb menjadi organisasi dari Ikhwanul Muslimin misalnya. Ikhwanul Muslimin melahirkan Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir melahirkan apa lagi? Ya, kemudian lahir juga Al-Qaeda, dari Al-Qaeda kemudian lahir ISIS dan seterusnya. Beranak pinak. Gitu. Nah, kata beliau juga di dalam mukadimah di sini diterangkan bahwa penyimpangan itu sebetulnya bukan hanya terjadi hari ini, ya. Penyimpangan itu selalu ada dan sejarahnya berulang. Dan gerakan tajdidul khitab ad-dini, ya. Nabi kan bersabda ya, fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu dinaha, kata Nabi. Setiap 100 tahun itu selalu ada mujaddid. Ya. Apa yang disebut dengan mujaddid itu? Tajdid, gerakan pembaharuan itu seperti apa? Gerakan pembaharuan itu ya mengembalikan agama dari penyimpangan-penyimpangan semacam itu. Dulu di zaman Khulafaur Rasyidun itu muncul kelompok Khawarij. Namanya kelompok Khawarij. Ya. Dan yang meluruskan itu adalah seorang sahabat yang ahli tafsir, yaitu Ibnu Abbas. Nah, yang kita hadapi hari ini, kelompok-kelompok ekstrim itu ya turunan Khawarij atau neo Khawarij. Dan ketika kita meluruskan ajaran-ajaran kelompok radikal, itu sebetulnya kita mewarisi tradisinya sahabat Ibnu Abbas. Itu seperti itu. Nah, beliau juga menegaskan di sini bahwa yang dilakukan oleh Al-Azhar ini bukan berarti ketika Al-Azhar menjelaskan seperti ini, Al-Azhar memonopoli kebenaran, tetapi sebetulnya ini adalah gerakan yang juga dilakukan di banyak tempat. Ini di halaman sebelum akhir dari muqaddimah ya. Sebetulnya Al-Azhar, kata beliau, itu ya hanya meneruskan manhaj ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah turun temurun. Sebagaimana Kazaitunah fi Tunis. Di Tunisia ada institusi Zaitunah. Wal Qarawin fi Fas. Ya, begitu juga Qarawin. Wal Jami'ul Umawi fi Dimashq. Ini pusat-pusat keilmuan Islam dunia. Ya. Di Tunisia ada Zaitunah. Di Qarawin ada di Maroko ada Qarawin. Kemudian di Damaskus, Suriah ada Jami' Umawi. Dan di Turki, Istanbul ada Jami' Al-Fatih. Dan juga ada Rubat di Hadramaut, Yaman. Ada Muhadir Shinqit di Afrika. Ada Masaid di Sudan. Ada Madaris Ilmiah Al-Muqirah fil Malawi di Melayu. Ya. Ada juga lembaga-lembaga pondok-pondok pesantren di Melayu di Indonesia. Di India, di Irak, di pedalaman Afrika, dan di tempat-tempat lain. Sebetulnya ini adalah manhaj yang sama dengan manhaj yang disampaikan oleh Al-Azhar dalam meluruskan pemikiran-pemikiran ekstrim. Jadi yang disampaikan dalam buku ini bukan melulu pemikiran Al-Azhar, tapi adalah manhaj mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dunia, dari mulai Mesir sampai dengan Indonesia, di pesantren-pesantren di Indonesia. Oke, baik, itu mukadimahnya ya. Sekarang kita masuk ke tema yang pertama, yaitu tentang hakimiyah. Nah, pembahasan hakimiyah ini adalah pembahasan yang sangat penting, sebagaimana nanti akan kita lihat. Al-hakimiyah wa takfirul muslimina jami'an. Hakimiyah dan fenomena mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan. Al-hakimiyah. Ya. Hakimiyah ini apa sebetulnya? Saya jelaskan singkat saja. Hakimiyah itu adalah pemikiran bahwa wajib hukumnya berhukum dengan hukum Allah. Itu yang disebut dengan hakimiyah.
kalimat hakimiyahnya tadi, wajib berhukum dengan hukum Allah, itu nggak salah. Sama sekali tidak salah. Sebagaimana nanti akan dikutip perkataannya sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Beliau mengatakan bahwa itu adalah kalimatu haqqin urida biha batil. Urida bihal batil. Itu adalah kalimat tadi itu, mari gunakan hukum Allah atau mari kembali kepada Al-Qur'an Sunnah gitu. Itu benar sebetulnya. Nggak ada salahnya. Tetapi dipelesetkan. Maksudnya itu ya kalimatu haqqin. Kalimatnya benar. Tapi urida bihal batil. Tadi diselewengkan untuk kebatilan. Maksudnya kebatilan gimana ya? Karena dipakai untuk mengkafirkan orang lain, dipakai untuk menyesatkan orang lain, dipakai untuk membid'ahkan orang lain. Nah, ini kesalahannya di situ. Kalau soal kembali ke Al-Quran Sunnahnya ya terserah saja. Kalau dia mau kembali silahkan. Nah, sementara umat Islam ini kan nggak pernah dalam sejarahnya meninggalkan Al-Quran Sunnah, itu kan nggak pernah. Jadi untuk apa diajak kembali? Itu nggak pernah pergi dari dulu sampai sekarang kitabnya umat Islam itu ya Al-Quran. Buat apa disuruh kembali lagi? Ya, kalau dia mau kembali silahkan kembali aja. Tapi jangan mengkafirkan yang lain. Yang lain itu tidak pernah meninggalkan kitab suci Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Itu al-hakimiyah. Nah, kita akan tahu kenapa pembahasan soal al-hakimiyah ini penting. Al-fikrah al-mihwariyah allati ta'assasat 'alaiha baqiyatu mafahimi tayarat al-islamiyah ya fikratul hakimiyah. Pemikiran utama ya, pemikiran utama yang di atasnya berdiri pemikiran-pemikiran ekstrim yang lain itu adalah pemikiran hakimiyah. Dari awalnya ya menganggap bahwa sampai menghalalkan darah orang dan seterusnya itu ya karena menganggap bahwa itu berawalnya dari ideologi ini. Pertama mengatakan bahwa wajib hukumnya berhukum dengan hukum Allah. Turunannya, oh ternyata pemerintah, masyarakat nggak ada yang menerapkan hukum Allah. Dengan pemahaman kelompok ekstrim yang menganggap bahwa nggak ada yang berhukum dengan hukum Allah. Entah hukum Allah yang mana yang mereka maksud itu, ya seperti itu. Padahal orang-orang ini masih sholat, masih puasa dan seterusnya. Nah, kemudian setelah mereka mengkafirkan, ya kemudian ya turunannya ya menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya, seterusnya. Tapi awalnya itu induknya ya, awalnya itu ya berasal dari teologi hakimiyah ini. Fa innaha hiyal juzur, ya, itu akar sebetulnya. Berangkat dari ideologi hakimiyah ini kemudian mengkafirkan orang lain. Dari ideologi ini juga kemudian misalnya ya menganggap pemerintahannya kafir, maka pernikahan yang dilangsungkan di KUA ya, orang dinikahkan oleh KUA karena negaranya negara kafir, berarti pernikahan itu berarti tidak sah. Karena pernikahannya tidak sah, maka anak-anak yang lahir dari pernikahan itu adalah anak-anak zina. Itu. Dan seterusnya. Karena konsekuensinya sangat serius ketika seseorang itu mengkafirkan yang lain, apalagi pemerintahan. Itu. Wa minha tawalladat baqiyah maf'ul. Jadi itu. Nah, fambasaqat minha fikratu syirkil hakimiyah wa tauhidil hakimiyah inda Sayyid Qutb. Ya. Nah, ini disebut pertama adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini adalah tokoh utama sebetulnya. Ingat-ingat ya. Sayyid Qutb ini adalah tokoh utama pemikiran ekstrim di dalam Islam. Kalau ada orang radikal, kelompok radikal hari ini, mayoritas mewarisi pemikirannya Sayyid Qutb. Sampai ya dijuluki sebagai bapak terorisme atau apa. Pokoknya ulama-ulama Timur Tengah menjulukinya seperti itu. Tokoh utamanya Sayyid Qutb. Ini Sayyid Qutb sendiri ya orang Mesir, anggota Ikhwanul Muslimin, salah satu pimpinan Ikhwanul Muslimin. Dia sendiri meninggal dihukum gantung
tahun 66. Karena merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Jamal Abdel Nasir, Presiden Mesir pada saat itu. Nah, ada juga saudaranya yaitu Muhammad Qutb. Dari pemikiran Hakimiyah tadi, dia kemudian membagi masyarakat itu menjadi al-ashabah al-mu'min, al-usbah al-mu'minah, golongan yang beriman dan golongan yang kafir. Golongannya dia secara pribadi dan teman-temannya itu dianggap sebagai orang mukmin. Sementara yang lain kafir semua. Seluruh umat Islam di dunia ini kafir semua. Itu pemikirannya Said Qutb. Yang Islam, yang iman hanya teman-temannya dia sendiri. Itu nganggapnya seperti itu. Kemudian dia juga punya pikiran bahwa yang mukmin ini harus memerangi yang kafir. Untuk apa? Ya untuk mendirikan khilafah. Dan untuk menyiapkan berdirinya negara Islam. Itu kata dia, ya, kata Qutb, kata Said Qutb. Nah, inda taftish anil khayat an-nazim wal munjimil fikri alladhi tawalladat minhu kullu tilkal utruhat tabayyana annahu kitab fi dhilalil Qur'an. Kalau kita telaah, kata beliau, kata penulis kitab ini, benang merahnya adalah bahwa semua ideologi ekstrim dalam Islam hampir semuanya pasti merujuk kitab fi dhilalil Qur'an. Nah, kitab fi dhilalil Qur'an. Ya tentu baiknya juga ada fi dhilalil Qur'an itu, karena di kampus-kampus juga dibaca. Tapi yang jahat-jahat lebih banyak. Kitab fi dhilalil Qur'an ini adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Said Qutb yang isinya adalah ajaran ekstremisme. Begitu juga dengan kitab yang lain seperti Ma'alim fit Thoriq. Tapi sebetulnya Ma'alim fit Thoriq itu adalah cuplikan atau kutipan sebagian dari fi dhilalil Qur'an. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab Mudzakarahnya bahwa inna fikratat takfir li muslimil yaum lam yanfarid biha kitabul ma'alim bal asluha fi dhilal. Kata Qaradawi, sebetulnya yang utama ya yang mengajarkan ekstremisme itu ya kitab fi dhilalil Qur'an itu. Makanya hati-hati kalau kita membaca kitab ini, kan di kampus pasti ada. Kitab fi dhilalil Qur'an itu pasti ada. Karena di IAIN, di UIN pasti, di kampus-kampus saya kira di PTIQ, di IIQ, di kampus-kampus umumnya itu ya kitab fi dhilalil Qur'an ini ada. Kebaikannya tentu ada, tapi keburukannya banyak. Karena itu teman-teman yang baru ya harus hati-hati membaca kitab fi dhilalil Qur'an ini. Kitabnya sangat sastrawi ya. Sebetulnya. Begitu juga kitabnya Qutb yang satu lagi yaitu Al-Adalah Al-Istimaiyah. Nah, Fadhilalul Qur'an huwa al-mudawwana al-asasiyah. Tapi sebetulnya fi dhilalil Qur'an yang utama sekali lagi. Nah, kemudian ini dikuatkan wa yu'akkidu dzalika anna shalih sirriyah kitabahu risalatul iman. Nah, dikuatkan pendapat di atas tadi itu dikuatkan dengan adanya pernyataan Sholeh Sirriyah. Sholeh Sirriyah ini juga salah satu tokoh ekstrim di Mesir ya. Namanya Sholeh Sirriyah, punya kitab namanya Risalatul Iman. Sholeh Sirriyah ini juga ajarannya, wah pemerintahan itu kafir, umat Islam hari ini sudah jahiliyah semua. Mesir ini negara perang, Darul Harb. Ya. Itu qad naba'at min Sayyid Qutb wa kitabihi dhilalil Qur'an. Ya. Nah, kata Sholeh Sirriyah itu bahwa dia mengkafirkan pemerintah, menganggap umat Islam itu jahiliyah, menganggap Mesir sebagai, sebetulnya bukan hanya Mesir ya, seluruh negara di dunia ini itu adalah Darul Harb. Itu berangkat dari kitabnya Said Qutb, kitab fi dhilalil Qur'an. Begitu juga Syukri Mustafa, ini juga tokoh radikal di Mesir dengan organisasi At-Takfir wal Hijrah, itu juga terinspirasi dari kitab fi dhilalil Qur'an. Kemudian Muhammad Abdus Salam Faraj, pengarang kitab Al-Faridu Al-Ghaibah,
itu juga terinspirasi dari kitab Fi Dhilalil Quran. Semua tokoh-tokoh ekstrim yang mengatasnamakan Islam di dunia ini, ya, itu semuanya terinspirasi oleh kitab Fi Dhilalil Quran yang ditulis oleh Said Qutb sampai kepada ISIS, ya. Intihaan bitanzimi Daesh, ya, sampai kepada Daesh. Kenapa Daesh itu, ISIS itu disebut Daesh? Daesh itu artinya adalah Daulatul Iraq, Daulatul Islam fil Iraq wa Syam. Itu disingkat di dalam bahasa Arab Daesh. Begitu juga keterangan dari wabayanu dzalika anna Turki bin Mubarak al bin Ali, ya. Keterangan juga dari Turki bin Mubarak al bin Ali. Turki bin Mubarak ini adalah muftinya ISIS, ya. Dari Bahrain, orang Bahrain asalnya. Itu kataba kitaban anir rajulisani fi Daesh. Nah, si Turki ini menceritakan tentang orang nomor 2 di ISIS. Namanya Abu Muhammad al-Adnani. Itu diceritakan bahwa di dalam kitab tersebut menceritakan al-Adnani, pimpinannya ISIS, ya, bahwa fadzakaru annahu ta'assara jiddan bitafsiri Dhilalil Quran li Sayyid Qutb. Bahwa orang pendirinya ISIS nomor 2 yang namanya Abu Muhammad al-Adnani ini adalah orang yang sangat terkesan dengan kitab tafsir Fi Dhilalil Quran yang ditulis oleh Said Qutb, ya. Dan dia merasa bahwa kitab Fi Dhilalil Quran ini adalah salah satu kitab yang paling dia cintai. Sampai dibolak-balik dibaca selama 20 tahun. Gitu. Sampai ditulis ulang oleh dia menggunakan tangannya sendiri. Dan kemudian ketika dia membaca ayat sampai kepada ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ayat Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 44, fahazzathu hadhil ayah, itu membuat dia bergetar. Dan kemudian faqala li ahadi aqranihi fit talab, kemudian ngomong atau bicara dengan temannya sesama pelajar, mahya masadiru dusturi Suriah. Sekarang, ya, kalau tadi Qutb itu orang Mesir, nah Al-Adnani ini orang Suriah, orang Idlib. Tiba-tiba ketika membaca itu dia bertanya, nah sekarang sumber hukum di negara kita di Suriah itu apa? Fa'ajabahu summa qala ma hiya sulata at-tasyriyah. Fa'ajabahu summa, sekarang apa coba sumber hukum di negara Suriah ini apa? Dijawab kemudian oleh temannya. Dia tanya lagi, kemudian siapa yang berkuasa di negara ini? Dijawab lagi. Kemudian siapa yang mengeksekusi keputusan-keputusan hukum di negara ini? Kullu dzalika wa sahibuhu yujibuhu bima ta'lamuhu fil madrasah. Faqala lahu ya fulan. Sampai akhirnya Al-Adnani bilang, wahai fulan, kalau begitu yakni hukumatuna kulluha kafirah. Kalau memang begitu, ya berarti pemerintahan kita ini kafir. Nah, kemudian akhirnya temannya salam dan lari. Dan sejak saat itulah Al-Adnani itu menjadi orang ekstrim, ya, terinspirasi dari kitab Fi Dhilalil Quran. Soleh Siriyah, ya, salah satu tokoh ekstrim di Mesir, itu menulis di dalam kitab Risalatul Iman bahwa innal hukmal qaim al-yaum fi jami'i biladil Islam huwa hukmun kafirun fala syakka fi dzalik. Bahwa hukum yang berlaku di semua negara Islam, ya, yang ada hari ini itu adalah hukum kafir, tidak diragukan lagi. Wal mujtama'at fi hadhil bilad kulliha mujtama'atun jahiliyah, dan masyarakat yang ada di negara kita ini, semua masyarakat yang ada itu adalah masyarakat kafir, masyarakat jahiliyah. Fatabayyana min dzalika anna tanzima Daesh fi haqiqatihi innama huwa fil haqiqati mawjadun jadidatun min amwajil fikri takfiri al-munba'ats min dhilalil Quran. Jadi sebetulnya kalau ada ISIS hari ini, itu sebetulnya adalah gelombang baru, kata beliau, dari gelombang pemikiran takfiri yang bersumber dari kitab Fi Dhilalil Quran karya Said Qutb. Nah,
kullu dzalika yahtamu alaina al-uquf ala injazi kitabin ilmi naqdin daqiq. Semua itu membuat kita berkewajiban, kata beliau, untuk menyusun satu kitab yang ilmiah, ya, yang kritis, yang sangat teliti, yang jeli, ya, untuk mengkaji pemikiran-pemikiran tersebut. Wa nahnu fi ghinan an at-tanbih wa tadhkir bi anna syakhs Sayyid Qutb fi dzatihi la ya'nina. Kalau soal Sayyid Qutubnya kita nggak peduli, kata dia, kata penulis kitab ini. Terserah, Sayyid Qutb sudah meninggal dan urusannya dengan Allah. Tetapi yang kita inginkan untuk bedah adalah pemikiran-pemikirannya tentang Al-Quran. Dan kemudian bagaimana dia menisbatkan pemikiran-pemikirannya dia terhadap wahyu yang suci ini, dan kemudian juga pemahaman-pemahamannya yang keliru, ya, mengkafirkan semua umat Islam, dan seterusnya. Dan semua telaah dan kritik yang dilakukan di dalam kitab ini itu semuanya berangkatnya adalah dari fakta objektif dan kajian ilmiah, ya. Tujuannya adalah apa? Siyanati fahmil Quran min ayyi ta'wilin munharifin aw fahmin maghlutin. Ya. Tujuannya adalah menjaga pemahaman Al-Quran itu dari penyimpangan dan pemahaman yang keliru. Dan walaqad kana ala ra'si utruhatihi fikratul hakimiyah. Dan yang paling utama yang perlu dikritisi adalah pemikiran Qutb soal hakimiyah. Yang sebetulnya kata dia walati akhadha fil haqiqah min fikri Abil A'la al-Maududi. Jadi sebetulnya Sayyid Qutb itu juga terinspirasi lagi dari orang lain, yaitu Abul A'la al-Maududi. Tetapi ila anna Sayyid Qutb qad tawwara tilka nadhariyah. Tetapi Sayyid Qutb ini sudah mengembangkan sangat jauh teorinya Abul A'la al-Maududi itu secara lebih lengkap. Seperti itu. Bahkan Sayyid Qutb sebagaimana dikatakan oleh Al-Qardawi, itulah orang yang mempunyai pemikiran tentang as-saurah al-islamiyah atau revolusi Islam. Gitu. Takun hadzal fikri tsauri ar-rafid li kulli man hawlahu wa ma hawlahu walladhi yandahu bi takfiril mujtama' wa takfirin nasi ammatan. Nah, kemudian waqad bana Sayyid Qutb fikratal hakimiyah ala fahmin maghlutin liqaulillahi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sebetulnya sekali pemikiran Sayyid Qutb ini yang tentang hakimiyah ini, kewajiban berhukum dengan hukum Allah ini adalah berangkat dari pemahaman yang keliru atas ayat Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ya. Kalau kita menggunakan terjemah, ya pasti salah. Pasti pemahamannya akan sama dengan Sayyid Qutb, ya. Wa man lam yahkum, barang siapa tidak berhukum, bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, maka dia termasuk orang kafir. Kalau terjemahnya harfiah, ya pasti kita juga akan ikut Sayyid Qutb, akan keliru, ya. Tapi apa? Haitsu dzahaba tab'an lil maududi ila takfiri syakhsi bi adami ijra'il ahkam asy-syar'iyyah wa in kana mu'taqidan annaha haqqun wa annaha wahyun min Allah. Jadi Qutb ini punya teologi hakimiyah berangkat dari Al-Maidah 44 dan sebetulnya niru, ya, kepada Al-Maududi yang mengkafirkan seseorang tanpa adanya peradilan, gitu. Wahada, dan juga orang yang masih percaya wahyu, masih syahadat, itu dia kafirkan hanya karena dianggap bahwa dia tidak menerapkan hukum Allah. Itu kata wahada madhabun gharibun jiddan. Ini adalah satu pemikiran yang sangat aneh sekali, gitu. Fi ghayati tasyaddud wa tadyiq. Dalam pemikiran yang sangat keras dan sangat sempit sekali, itu. Yusari fi takfir, gampang sekali mengkafirkan. Wa yatawassa'u fihi. Wa huwa mutafarri'un an fikratin ukhra indahu wa hiya ja'lul hakimiyah min usulil iman. Bahkan Sayyid Qutb ini menambahkan iman itu
bagian daripada iman. Ya, kalau kita kan iman ya iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, dan kepada qada dan qadar. Tapi kemudian Said Qutb ini nambahkan lagi, bagian daripada iman itu adalah berhukum dengan hukum Allah. Jadi dia ini menambahi sesuatu perkara i'tiqad dari dirinya sendiri. Padahal perkara i'tiqad itu kan harus dasarnya adalah harus dalil yang qat'i, ya. Itu. Wa hadza bi'ainihi madhhabul khawarij. Ya. Inilah sebetulnya madhab yang diikuti kutub ini adalah madhab khawarij. Wa madhabu ulama'il muslimina jilan min wara'i jilin min tabaqati sahabati radhiyallahu anhum ala khilafi dzalik. Padahal pemahaman mayoritas umat Islam dari generasi ke generasi, dari mulai eranya sahabat sampai dengan era sekarang, itu mereka semua memahami ayat Al-Maidah 44 itu bahwa siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena kafir, itu. Karena kafir, karena mengingkari bahwa hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Jadi yang dimaksud itu bukan berarti hukum Allah itu undang-undang. Tetapi adalah yang dimaksud yang kafir itu adalah yang tidak mempercayai bahwa hukum-hukum di dalam Al-Quran itu adalah wahyu. Itu makna pemaknaan dari dulu sampai sekarang. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir yang lain, dari mulai zaman sahabat sampai dengan zaman para ulama kita hari ini, kebanyakan atau yang pertama pemaknaan terhadap ayat tersebut adalah bahwa ayat tersebut itu turun kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan kepada orang Islam. Karena kan kalau kita baca ya, karena teroris itu orang-orang ekstrem itu senangnya motong ayat, itu tidak pernah membaca ayat lengkap, itu nggak pernah. Teroris-teroris yang radikal-radikal itu nggak pernah baca ayat lengkap, pasti motong-motong ayat. Padahal ayatnya itu kan begini. Inna anzalna taurata fiha huda wa nur yahkum bihan nabiyun ila akhiril ayah. Baru ujungnya adalah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi kalau kita lihat dari ayat tersebut itu sebetulnya sedang menerangkan tentang Taurat. Taurat ini kan kitabnya orang Yahudi. Dulu ceritanya orang-orang Yahudi ini menerapkan hukum itu diskriminatif. Kalau ada orang kalangan yang terpandang melakukan kejahatan tidak dihukum. Kalau orang biasa dihukum. Nah, ini dikritik oleh Al-Quran. Tapi teroris itu memotong ujungnya ayat saja, dan ayat yang turun kepada orang Yahudi itu diterapkan kepada umat Islam. Nah, ini kelirunya, keliru besar. Nah, lagi pula ya, ulama-ulama itu memaknai kafir. Kafir itu maknanya sangat banyak. Kafir itu tidak mesti keluar dari Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang paling ahli tafsir. Ya. Sahabat yang paling ahli dalam bidang tafsir itu adalah sahabat Ibnu Abbas. Karena didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa'alimhu ta'wil. Ya, itu Ibnu Abbas. Itu kata Ibnu Abbas, yang dimaksud kufur di dalam ayat tersebut adalah kufrun duna kufrin. Ya. Maksudnya adalah bukan sampai keluar dari Islam, tapi maksiat. Itu. Kufur itu nggak mesti keluar dari Islam. Ada kan namanya kufrul ashir. Perempuan itu bisa kufrul ashir, mengkufuri suaminya. Itu seperti itu. Jadi kufur itu nggak mesti keluar dari Islam. Seperti itu. Nah, apalagi di sini ditambahkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, itu dikatakan bahwa innama yatanawalu man ankara biqalbihi wa jahada bilisanihi. Bahkan kata Ar-Razi, ayat ini turun kepada orang yang tidak percaya wahyu, bukan hanya tidak percaya hatinya, tetapi juga mengikrarkan, mengucapkannya secara terang-terangan, lisannya mengucapkan. Kalau ingkar dengan hatinya saja, mungkin hukumnya lain. Tapi ketika dia declare bahwa dia nggak percaya dan seterusnya, itu yang disebut dengan kufur di sini. Itu. Tapi kalau hanya karena tidak menerapkan karena tidak mampu atau karena suatu hal yang lain, misalnya contoh, kalau kita menganggap Indonesia misalnya, kalau menurut para ulama kita ya Indonesia ini sudah menggunakan hukum Islam. Ya. Para ulama pendiri negara ini sudah menganggap bahwa
NU menganggap bahwa Darussalam, Muhammadiyah menganggap Darul Ahdi wa Syahadah. Ulama-ulama kita sudah selesai. Tapi andaikan saja kita menganggap bahwa negara ini belum menerapkan hukum Islam misalnya. Itu dilihat dulu faktornya apa. Karena kita ini nggak percaya hukum Islam, atau karena kita ini percaya tapi tidak mampu menerapkan misalnya. Kenapa tidak mampu menerapkan? Ya karena memang negaranya, penduduknya tidak Islam semua, bukan Islam semua. Ada Kristennya, ada Hindunya, ada Budanya, dan seterusnya. Misalnya orang-orang Muslim yang ada di Eropa misalnya, kan tidak bisa menerapkan hukum Islam, ya. Apakah terus kemudian kafir? Kan tidak begitu. Ketika kondisinya dia percaya bahwa hukum Allah itu ada, tetapi dia tidak mampu menerapkan karena kondisi tertentu, maka tidak sampai kafir, tetapi hanya dihitung sebagai kemaksiatan. Seperti itu. Imam Ghazali juga mengatakan di dalam Mustasfa bahwa maksud ayat tersebut adalah mukadzibat bihi wa jahidan lahu, ya. Mendustakan. Jadi seperti itu, ya. Nah, malah di sini ditambahkan lagi Abu Muhammad Ibn Atiyah Al-Andalusi mengatakan dalam kitab Al-Muharrar, walaysa hukka al-mu'minin. Kata beliau, sama sekali nggak ada kaitannya ayat ini dengan pemerintahan Islam. Kok bisa orang-orang Khawarij itu, orang-orang ekstrim, menisbatkan ayat ini, nyasarnya yang disasar adalah pemerintah. Padahal ini ayat adalah lafadznya sangat umum. Itu, lafadznya sangat umum, nggak menyebutkan pemerintahan. Seperti itu. Bahkan kalau waladhi yatasaffahu kalam al-a'immah, yajidu an Ibnu Mas'ud. Ini beliau ngutip banyak sekali ulama. Kalau kita telaah lagi, ya, perkataan para imam-imam ulama-ulama kita akan menemukan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, kemudian Bara' bin Azib, Hudzaifah bin Yaman, Ibrahim An-Nakhai, As-Suddi Al-Duhaq, dan seterusnya, banyak sekali yang beliau kutip di dalam kutipan ini, ya. Itu beliau mengatakan bahwa semua ulama-ulama tafsir sampai dengan kita hari ini jami'an atbaqu ala fahmin fil ayah. Wa fil muqabil yaqul, nah semua ulama-ulama itu pemahamannya seperti tadi. Tapi Said Qutb ini beda sendiri. Dia mengatakan bahwa ayat tersebut ya artinya pemerintahan ini kafir. Jadi Said Qutb menganggap bahwa para ulama-ulama sebelum dia lahir, yang sezaman sama dia, maupun yang ulama-ulama yang sebelum dia lahir, dan ulama-ulama yang akan ada setelahnya, itu dia salahkan semua. Oleh Said Qutb disalahkan semua. Nah, wa inda taftish, tapi kalau kita telaah lagi mendalam, kata beliau, ma wajadna li Said Qutb salafan yasbiquhu ila hadzal fahmi takfiri ilal khawarij. Kalau kita lebih dalam lagi ulik sejarah, Said Qutb ini nggak ada pemikiran orang yang seperti Said Qutb, itu tidak ada. Jadi ngarang-ngarang sendiri sebetulnya, kecuali kelompok khawarij. Kecuali kelompok khawarij. Jadi Said Qutb ini yang nggak ada sanadnya, ibaratnya begitu. Gampangannya Said Qutb ini, dia yang nyuruh bilang begitu tuh siapa? Gitu. Gurunya nggak ada yang bilang begitu. Ulama-ulama dulu nggak ada yang begitu. Jadi Said Qutb ini ngarang-ngarang sendiri. Dia bikin ajaran agama, bikin ajaran agama sendiri, ajaran teroris yang bukan ajaran Islam. Padahal ulama-ulama, kata beliau, dari mulai zamannya mufassir sahabat Ibnu Abbas sampai Ibnu Mas'ud, sampai yang terakhir adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi, semuanya menganggap bahwa nggak ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut itu digunakan untuk mengkafirkan pemerintah. Jadi jelas ya, sudah sampai sini. Intinya Said Qutb tuh ngarang-ngarang aja. Dia ngarang-ngarang dan dia menyalahkan semua ulama dari mulai zaman sahabat sampai dengan sekarang. Ini namanya pendapat nyeleneh, ya. Seperti itu. Kemudian wasababu dzalik anna Sayyid Qutb qad a'radu an tajribati ulama Islam fi fahmil wahyi abra tarikhil muslimin.
Said Qutb itu, kata beliau, itu sudah menyimpang dari perjalanan ulama-ulama Islam sepanjang sejarah dari caranya memahami wahyu. Ulama-ulama dulu itu kan ada ilmunya kalau memahami Al-Quran. Said Qutb ini beda sendiri. Ibaratnya mungkin kalau kedokteran misalnya ya, batuk itu dari dulu zaman kedokteran pertama, dari zaman batu misalnya ya, itu batuk itu obatnya jahe misalnya. Tiba-tiba Said Qutb ini obatnya misalnya kotoran ayam, seperti itu. Dari dulu ulama-ulama itu zaman sahabat sampai sekarang pemahaman soal Al-Maidah 44 itu ya tidak sampai digunakan untuk mengkafirkan umat Islam, digunakan untuk mengkafirkan pemerintah. Tiba-tiba Said Qutb datang menggunakan ayat tersebut untuk mengkafirkan pemerintahnya. Itu seperti itu. Bal ja'alan nataj al-fikri li ummatil Islam saqafatan jahiliyatan. Bahkan Said Qutb itu menganggap produk Islam itu dari dulu sampai sekarang itu namanya produk jahiliyah. Itu kata Said Qutb. Memang nggak terlalu ya, aneh lah. Said Qutb ini memang pemikirannya aneh sekali. Padahal ya kalau dilihat ini pernah terjadi, salah satu kisah pernah terjadi ya di zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ya. Di dalam kitab Tarikh Baghdad. Ma'mun itu Khalifah Al-Ma'mun berarti Abbasiyah ya. Suatu saat dikisahkan bahwa di dalam kitab Tarikh Baghdad oleh seorang ulama bernama Khatib Al-Baghdadi, dia cerita pernah suatu saat ada orang radikal, orang Khawarij didatangkan kepada Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian ditanya oleh Khalifah Al-Ma'mun, kenapa kamu itu mengkafirkan saya? Kan Khawarij itu mengkafirkan pemerintah bukan hari ini, bukan di Indonesia saja. Dari dulu zaman kekhilafahan tuh ya, khilafah itu sudah dianggap kafir. Jangankan khilafah, Ali bin Abi Thalib itu dianggap kafir ya. Seperti itu ya, nggak heran kalau ada orang bilang Indonesia ini tauhid ya, dari dulu zaman kekhilafahan sudah ada orang mengatakan begitu. Nah, pernah suatu saat yang mengatakan begitu itu dipanggil oleh Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Kata Al-Ma'mun, "Ma hamalaka ala khilafina?" Apa yang mendorong kamu itu menyalahkan saya sebagai khalifah? Kemudian kata orang radikal ini, orang Khawarij ini, ayatun fi kitabillahi ta'ala. Ya dasar saya Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran yang mana? Itu. Kata orang radikal ini, ya Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Faqala lahul Ma'mun. Kemudian Ma'mun bilang, alaka ilmun bi annaha munazzalah? Kamu yakin bahwa ayat itu memang Al-Quran? Kata radikal ini, iya saya yakin. Dalilnya apa? Itu. Buktinya apa? Dijawab oleh orang Khawarij ini, dalilnya ya kesepakatan umat Islam. Nah, kalau memang dalil kamu kesepakatan umat Islam, fakamarodi tabi ijma'in. Kalau kamu memang bisa menerima ijma'nya umat Islam, maka harusnya kamu itu juga menerima penafsirannya umat Islam itu. Kamu kan menerima ayat. Sekarang gampangnya begini. Said Qutb mengkafirkan semua umat Islam. Bahkan ulama-ulama, sahabat-sahabat semuanya dikafirkan oleh Said Qutb. Pertanyaannya, Said Qutb dasarnya apa? Dasarnya Al-Quran misalnya, sama hadis. Lah Said Qutb itu dapat Al-Quran hadisnya dari mana? Ya kan dari ulama. Bagaimana mungkin dia mengkafirkan sumbernya dia mendapatkan Al-Quran dan hadis? Kayak orang sekarang lah, orang-orang Salafi Wahabi bilang, kita nggak usah ikut ulama. Terus ikut apa? Hadis. Hadis, kamu bisa ngerti hadis sahih dan hadis dhaif? Bisa. Dari mana ngerti hadis itu sahih, hadis dhaif? Dari ulama. Ya kan? Dari ulama juga. Gitu. Akhirnya. Ini menunjukkan bahwa kita memang harus ikut ulama. Gitu. Bukan serta-merta langsung meloncat kepada Al-Quran dan hadis. Gitu. Nah, Nabi sendiri, kata beliau, ini juga sudah pernah mengingatkan. Innama atakhawafu alaikum rajulun qura'al Qur'an hatta ruyat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil Islam
ghayyarahu ila ma syaa fansalakha minhu wa nabadahu wara'a dhahri wa sa'a ala jarihi bisa dan seterusnya lah. Itu hadis tentang ramalan Nabi tentang munculnya orang-orang ekstrim. Wal ummatul Muhammadiyah la tanharif, kata beliau. Padahal ya umatnya Nabi Muhammad itu sudah dijamin nggak akan tersesat. Wal ummatul Muhammadiyah la tanharif wa la tanjarif bi kulliyatiha al kufr. Tidak sebagaimana digambarkan oleh Sayyid Qutb. Ya. Karena apa? Nabi itu sudah menjamin bahwa umatnya itu pasti dijaga dari kekafiran. Nabinya kok bisa mengkafirkan semua umat Islam? Nabinya saja sudah bilang begini. Wa inni, ya, coba di halaman berikutnya itu, wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasuha. Ya. Kata Nabi, wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Saya ini sudah enggak khawatir kalian, wahai umat saya enggak khawatir lagi kalian tuh bakal musyrik. Terus saya enggak khawatir, kalian pasti akan jaga iman. Artinya apa? Nabi sendiri itu sudah tenang gitu. Sudah enggak khawatir bahwa umatnya akan jatuh ke kafiran. Nah, terus kok bisa orang seperti Sayyid Qutb menganggap bahwa umat Islam ini semuanya kafir karena tidak menerapkan hukum Allah. Seperti itu. Karena pemahaman dia yang keliru. Gitu. Nah, terus kemudian wa man khafa ala ummati Muhammadin malam yakhafhu 'alaiha nabiyuha faqad jaa'a min at-ta'assufi bima la yakhfa. Itu. Nah, barang siapa itu khawatir atas umatnya Nabi Muhammad, padahal nabinya sendiri itu tidak khawatir. Itu ya berarti dia berlebih-lebihan. Nah, wa fahadha namudhajun wadihun linhirafil uqul fi fahmil Qur'an. Ini adalah salah satu contoh hakimiyah ini, ya, bahwa yang nggak berhukum dengan hukum Allah kafir. Itu adalah salah satu contoh yang jelas bagaimana Al-Quran itu disalahpahami. Wa annahu 'inda iftiqadi adawatil fahmi sahih lil wahyi. Dan itu menunjukkan betapa orang itu ketika memahami Al-Quran tanpa adawat, ya, tanpa perangkat memahami yang benar, ya pasti akan keliru. Kenapa? Ya karena akal kita kan terbatas. Kemudian ada hawa nafsu dan seterusnya, subjektivitas. Kalau tidak dibarengi dengan alat nahwu shorof yang jelas, ya, ilmu balaghah, hakiki majazi, ilmu nuzul asbabun nuzul, ilmu munasabah al-ayah, kemudian ayat yang lain membandingkan dengan ayat-ayat yang lain, ilmu nasikh mansukh dan seterusnya, maka keliru. Wajibul ulama bihaqqin ala madal azman an yanhadu biwajibi waqtihim. Dan ini yang paling penting, ya, bahwa kewajiban ulama wajib, ya, benar-benar wajib, kata beliau, sepanjang zaman itu adalah untuk melaksanakan amanah zamannya, tanggung jawab zamannya. Ada yang zamannya mungkin menghadapi liberalisme Mu'tazilah, ya, misalnya. Dulu kan juga ada penyimpangan Mu'tazilah, orang-orang yang nggak usah hadis, yang penting pakai akal saja cukup. Itu ya dulu harus ngeluh. Nah, sekarang yang dihadapi umat Islam sekarang itu ya radikalisme. Orang bagaimana berpikir semua kafir, gampang sekali mengkafirkan yang lain. Itu ya tantangan kita zaman ini, kata beliau. Dan wajibnya ulama itu adalah untuk meluruskan wahyu yang difahami secara keliru itu. Min fahmin maghlutin. Ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan pemerintah. Nggak ada kita kaitan sama lembaga apapun. Tapi kata beliau adalah tangkiyatan wasonan lidinillah. Semata-mata ini adalah dalam rangka menjaga kesucian dan kebersihan agamanya Allah. Jangan sampai agama yang rahmatan lil alamin ini kemudian berubah menjadi agama yang berlumuran darah. Seperti itu. Tangkiyatan wasonan lidinillah. Jadi sebetulnya memerangi ekstremisme ini ya bukan untuk
bukan untuk siapapun. Tidak lain kecuali untuk menjaga kebersihan dan kemurnian agamanya Allah dari pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, yang dinisbatkan kepada Islam. Seperti itu ya. Oke. Sekarang terakhir adalah ada tabel di sini. Ada tabel perbandingan muqaranah baina fahmi Sayyid Qutb lil ayah al-karimah fi muqabili jamahiri ulama'il ummah min jili sahabati mururan bi a'immatil ilmi intihaan ilal imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Jadi ini sebetulnya ada tabel ya. Yang satu isinya adalah sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Barra bin Azib, sahabat Hudzaifah bin Yaman, sahabat tabi'in Ibrahim An-Nakhai, As-Suddi, Al-Dhahhak, Abu Saleh, Abu Majlas, Ikrimah, Qatadah, Amir, Sya'bi, dan seterusnya. Mulai sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama, dan seterusnya ada di satu tabel. Kemudian tabel yang satunya itu adalah Sayyid Qutb. Nah, ulama-ulama tadi, para sahabat dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai ulama-ulama kita hari ini, semuanya mengatakan bahwa terkait dengan Al-Maidah 44, semuanya mengatakan bahwa itu bukan kufur yang keluar dari agama, tetapi adalah kufrun duna kufrin. Ya. Itu dilihat ya di tabel sebelah kanan itu, wa annaha kufrun duna kufrin. Ya. Bahwa ini maksudnya adalah kufur di bawah kekufuran yang keluar dari agama. Lakin lam yadhhab wahidun minhum qattu ila mithli dzalikal fahmil mutatarrif at-takfiri alladzi dhahaba ilaihi Sayyid Qutb. Enggak ada satupun dari para sahabat, para tabi'in semuanya yang menggunakan ayat Al-Maidah 44 itu untuk mengkafirkan orang lain. Seperti itu. Gitu ya. Sepanjang zaman pemahaman-pemahaman ulama seperti itu. Kufrun duna kufrin itu maksudnya apa? Kufrun duna kufrin itu ya maksiat. Misalnya begini, di dalam ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, la in kafartum di situ itu nggak bisa dimaknai sebagai kalian keluar dari Islam, nggak bisa. Kufur di sini maksudnya adalah kufur nikmat. Kalau kufur nikmat itu yang nggak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Atau seperti tadi, perempuan mendurhakai suaminya, itu namanya kufrul asyir. Itu tidak bisa disebut dengan kufur keluar dari agama. Begitu juga di dalam hadis, misalnya sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Itu kufur di situ nggak bisa dimaknai sebagai kufur keluar dari agama. Lagi pula ulama-ulama mengatakan bahwa ayat Al-Maidah 44 tadi, kalau dirunut dari ayat-ayat sebelumnya, itu konteksnya adalah berbicara tentang orang-orang Yahudi. Nah, ayat asbabun nuzulnya ke orang Yahudi kok diterapkan kepada orang Islam? Itu kan keliru ya, seperti itu. Lagi pula ya, bagian ulama mengatakan bagian daripada berhukum kepada Allah adalah berhukum kepada selain Allah. Itu maksudnya apa? Apa namanya? Allah itu kan menyampaikan kepada kita Al-Qur'an, hadis ya. Itu kan sudah selesai. Nabi wafat, Al-Qur'an, hadis itu selesai. Sementara persoalan masyarakat, persoalan manusia ini terus-menerus berkembang. Kan nggak mungkin kita tanya kepada Allah, kira-kira kalau ada orang, hari ini misalnya, kejahatan yang baru misalnya, cybercrime, misalnya ada orang mencuri lewat internet. Masa kita mau tanya, ya Allah, hukum mencuri cybercrime ini hukumannya apa? Apakah dipotong kakinya? Apakah dipotong telinganya? Atau apa? Kan nggak mungkin. Jadi bagian daripada hukum Allah adalah berhukum kepada selain Allah. Kan dikatakan di dalam Al-Quran. Apa namanya? Di dalam ayat Al-Quran itu, kalau suami istri bertengkar, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Berhukumlah kepada satu perwakilan dari keluarga laki-laki, satu dari keluarga perempuan. Begitu juga misalnya soal mahar. Maharnya seseorang itu berapa? Itu mahar misal misalnya. Itu kan harus tanya kepada, itu namanya berhukum kepada selain Allah. Karena
Nggak semua hal itu dicantumkan semuanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Nah, jadi itu ya penting. Nah, sementara di tabel yang sebelah kiri itu pendapatnya Said Qutb sendirian. Itu pendapat yang tadi sudah dijelaskan tentang faham hakimiyah tadi ya, yang mengkafirkan semua orang karena dianggap orang itu tidak menerapkan hukum Islam. Oke, seperti itu ya. Jadi ini saya kira adalah pembahasan yang penting dan sangat prinsip terkait dengan hakimiyah. Ya. Baik. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa pertanyaan ya yang disampaikan di dalam kolom chat. Apakah bergeliatnya ekstremisme di Indonesia seiring dengan dikajinya kitab Fidhilil Quran atau bagaimana? Mengingat kitab tafsir tersebut bukan termasuk kitab tafsir bahasa Arab yang dipelajari di Indonesia. Ya pasti, kan tadi sudah dijelaskan, induknya itu ya dari Fidhilil Quran. Nanti beranak pinak kepada kelompok-kelompok, kepada pemikir-pemikir yang lain. Pasti ada kaitannya. Kayak yang ngebom kemarin di Bandung, itu kan orang ISIS ya. Ya, inspirasinya dari kitab Fidhilil Quran. Yang tentu kalau mau dirujuk lagi sebetulnya bukan hanya Said Qutb tetapi juga Ibnu Abdul Wahab, ya, pendiri Salafi Wahabi, kebanyakan berkiblat ke situ. Saya punya teman ya, yang kebetulan pernah ngisi bareng di Bandung. Itu dia cerita bahwa pertama sebelum mengenal Said Qutb itu ya mengenal bacaan-bacaan kitab itu dari Ibnu Abdul Wahab, pendiri Salafi Wahabi. Nah kemudian, Assalamualaikum, apakah syarat sah jihad harus ada pemimpin? Lalu bagaimana misalkan pemimpin tersebut tidak mengizinkan kita untuk berjihad? Contohnya seperti negara Palestina, disebabkan takut dampak dari negara Palestina tersebut berimbas kepada negaranya. Jadi gini, berjihad itu kan pertama, makna jihad itu kan sangat beragam. Makna jihad itu banyak sekali. Ada yang memaknainya sampai 14, ada sampai 30 dan seterusnya. Jihad intinya memang jihad ini kan macam-macam. Seperti ketika Sayyidah Aisyah tanya kepada Nabi, kamu ini jihadnya apa? Jawab Nabi, haji umroh kalian itu ya jihad. Haji umrohnya perempuan itu jihad. Itu. Kemudian ada seorang pekerja yang menggembala kambing di gunung, dan kemudian kata Nabi, yaitu jihad kalian. Dan kemudian ketika ada seorang pemuda izin kepada Nabi untuk ikut berperang, kata Nabi, orang tua kamu masih ada apa enggak? Itu. Ketika pemuda itu menjawab orang tuanya masih ada, kata Nabi, fafihima fajahid. Kamu bakti kepada orang tua itu jihad. Belum kalau hadis yang lain mengatakan bahwa jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu ya. Jadi intinya makna jihad itu sangat luas. Nah, perang itu hanyalah salah satu dari banyaknya makna jihad itu. Nah, apakah jihad harus ada pemimpin? Kalau maknanya jihad yang tadi ya, yang jihad yang harus ada pemimpin itu kalau misalnya kita dulu berperang melawan penjajah Belanda, nah itu namanya jihad dan harus ada pemimpinnya. Maksudnya kalau keluar ya. Tapi kalau penjajah itu masuk ke wilayah kita, itu sudah fardhu ain, harus dilawan. Belanda misalnya, kok masuk lagi ke Indonesia, nggak usah dipimpin, itu kita harus melawan, fardhu ain. Tapi kalau keluar misalnya, nah itu harus ada. Kalau soal misalnya membantu negara lain seperti Palestina, ya silahkan aja. Tapi kan kita harus ngerti prioritas. Kita punya kemampuan militer atau tidak. Kalau kita pelajar, berarti jihad kita ini dengan ilmu. Menjelaskan tentang agama yang benar itu seperti apa, itu sudah jihad kita. Kalau kita berangkat hari ini ke Palestina, kita senjata tidak punya, kemampuan bela diri tidak punya, ya mati konyol, namanya bunuh diri kalau itu. Bukan jihad. Jihad itu kan juga harus ada perhitungannya.
Kemudian orang-orang yang keras beragama, sasaran pengkafiran dan penghalang darah Rasul, apakah orang Islam saja atau yang paling banyak ya Islam dan non Muslim. Malah paling banyak yang sesama Islam. Gitu. Kan di Indonesia aja yang dibom kan banyak kan masjid. Bukan hanya gereja loh yang dibom. Di Indonesia masjid dibom banyak. Yang Muslim yang dibunuh banyak. Ya terutama malah orang-orang hari ini kayak ISIS itu ya terutama yang dibunuh ya sesama Muslim. ISIS itu kebanyakan bunuhnya umat Islam. Nyatanya ISIS itu nggak pernah ngebom Israel, nggak pernah. Kalau ngebomi masjid sering, ISIS itu sering. Ya, seperti itu. Apakah ada yang memimpin kaum Khawarij dan sampai zaman siapa kaum Khawarij itu ada? Ya ada yang memimpin. Dulu zaman sahabat, nanti kita akan baca juga pada pertemuan yang akan datang. Dulu zaman sahabat Khawarij itu jumlahnya 12.000. 12.000 orang. Ada pemimpinnya. Ya. Kemudian dialog dengan sahabat Ibnu Abbas. Itu kemudian ada yang tobat, ada yang tawakuf, ada yang tetap keras. Gitu. Ya dulu zaman itu diperangi kan oleh Sayyidina Ali, oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib kan diperangi. Sampai mau habis. Nah, tapi kan nggak habis secara keseluruhan. Beranak pinak sampai kemudian oleh Turki Utsmani yang dianggap sebagai Khawarij baru itu adalah Wahabi, Salafi Wahabi. Nah, kemudian diwarisi lagi oleh Said Qutb ini. Saya pernah dengar ceramah bahwa hanya agama Islam yang nantinya akan berada di sisi Allah. Nah, terus dari mana asal agama selain Islam? Apakah Allah juga yang menciptakannya atau pemikiran Allah? Ya gini, kalau agama itu agama samawi, Yahudi, Kristen, atau Nasrani, ya, Islam, dan agama-agama yang lain, itu sebetulnya agama itu kan ada agama wahyu, ada agama yang bukan wahyu. Kalau yang wahyu ya berarti dari Allah. Itu. Agama, kalau akidah itu kan kita sudah pernah bahas. Akidah itu nggak berubah. Dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, itu akidahnya tidak berbeda. Sama akidahnya. Itu. Nah, yang beda apa? Ya syariatnya. Kalau syariat itu bisa beda-beda. Misalnya zamannya Nabi Daud, misalnya orang menikah nggak dibatasi. Mau nikah 2000 perempuan nggak apa-apa. Tapi zamannya Nabi Muhammad dibatasi 4 orang. Ya. Misalnya gitu. Itu namanya syariat. Tapi kalau akidah, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu akidahnya sama. Agamanya namanya agama Islam. Seperti itu. Agama Yahudi itu kan nisbat kepada anaknya Nabi Yakub. Ya. Seperti itu. Izin bertanya, berarti kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, kita sedang maksiat. Lalu dosa maksiat tersebut siapa yang menanggung? Ya begini kan, kalau dalam hal syariat itu kan sebetulnya ajaran agama ini kan faktu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Nah, tapi pertanyaannya adalah siapa yang bisa memastikan bahwa Indonesia ini misalnya atau kita ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Sementara kalau para ulama kan percaya bahwa misalnya di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, kalau misalnya kita tidak ikut ormas misalnya, kalau ormas kan jelas NU Muhammadiyah nganggap ya Indonesia sudah Islam, sudah sesuai syariah, artinya kita nggak maksiat. Wong Indonesia ini semua rukun Islam difasilitasi di sini. Orang mau syahadat difasilitasi di KUA. Orang mau sholat masjidnya banyak, nggak ada yang ngalang-ngalangi sholat. Orang mau puasa ditetapkan oleh pemerintah, isbat Ramadan, isbat Idul Fitri, mau haji difasilitasi, ada Dirjen Haji Umroh, mau zakat ada Basnas. Kok mau tega mengkafirkan negara ini itu dasarnya apa? Padahal semua ibadahnya umat Islam di negara ini difasilitasi oleh pemerintah. Tidak ada yang tidak bisa diterapkan di negara ini. Itu. Kan nggak ada yang ngalang-ngalangi kita beriman dan seterusnya. Soal hukum pidana.
Kita lihat dulu persoalan usul yang sudah qat'iyud dilalah atau persoalan furu yang dzanniyud dilalah. Yang sering digembar-gemborkan itu kan karena tidak menerapkan hukum potong tangan, hukum rajam. Kalau sekedar tidak menerapkan hukum potong tangan, Sayyidina Umar itu tidak menerapkan hukum potong tangan. Apakah kita mau mengkafirkan Sayyidina Umar? Kan tidak mungkin. Itu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Sahabat Umar itu udah jelas masuk surga. Tapi sahabat Umar nggak menerapkan hukum potong tangan. Karena orientasi jinayat ini kan apa namanya? Siasah syariah, persoalan siasah syariah. Belum tentu hukuman yang dulu diterapkan hari ini cocok. Contoh misalnya, dulu ada hukum bagi pezina itu diasingkan. Tapi coba bayangkan sekarang, diasingkan tuh mau diasingkan di mana? Nggak akan mempan. Orang diasingkan nggak akan jerah. Enak-enak saja diasingkan. Itu beda sama dulu. Kehidupan di padang pasir, kalau tidak ngumpul di padang pasir, kehausan mati, diasingkan. Artinya apa? Yang dulu pidana zaman dulu diterapkan, zaman sekarang belum tentu cocok. Hukum rajam misalnya, itu bukan hukuman asli dari Islam. Orang Yahudi Nasrani sudah menerapkan hukum rajam. Itu. Bahkan seingat saya Nabi itu bahkan tidak pernah motong tangannya pencuri. Maksudnya riwayatnya nggak ada. Ngerajam pernah satu kali, tapi kemudian di era-era setelahnya hukuman itu juga sudah tidak diterapkan. Karena apa? Orientasinya kan bagaimana apa namanya lizajri kan istilahnya itu mencegah orang melakukan kejahatan. Itu kan intinya. Mau dengan apapun. Nah, kalau memang dengan penjara bisa jerah, silahkan dipenjara. Atau dengan hukuman sosial lebih tepat misalnya. Sanksi sosial misalnya dipermalukan orang misalnya. Ya silahkan. Itu siasah syariah yang kembali kepada keputusannya pemerintah. Mau menerapkan pidananya seperti apa. Sekarang di negara-negara di seluruh dunia, hukumnya berbeda-beda. Arab Saudi beda dengan Mesir, Mesir beda dengan Yordania. Itu masuk ke dalam wilayah ijtihad masing-masing pemerintahan. Itu bukan suatu hal yang qat'i karena memang tidak ada keterangan yang pasti tentang bagaimana harus apa namanya melakukan hukuman itu. Kemudian berikutnya gimana dengan aliran Syiah yang memperbolehkan nikah mut'ah, sedangkan agama ini sudah keluar jauh dari konteks ya. Tetapi nggak apa-apa. Syiah itu kan soal Syiah begini. Nikah mut'ah itu bukan hanya di dalam Syiah. Islam itu pada dasarnya dulunya memperbolehkan nikah mut'ah. Itu. Sampai sekarang ulama itu terbagi dua. Ini saya bicara Sunni ya, bukan Syiah. Ulama itu terbagi dua. Ada yang mengatakan bahwa mut'ah itu sudah dilarang. Dulu pernah diperbolehkan. Dulu kan zaman dulu itu kan sering perang ya. Kalau perang kan kadang berbulan-bulan. Nah, berbulan-bulan tidak ketemu istrinya, maka Nabi memperbolehkan orang ini untuk melakukan mut'ah. Ya udah kamu karena jauh dari istri, ya nikah 1 minggu, setelah 1 minggu otomatis putus. Ini di ajaran Sunni ya, bukan ajaran Syiah. Nah, tetapi kemudian di dalam satu hadis Nabi riwayat ya menyatakan bahwa Nabi sudah mencabut bolehnya nikah mut'ah itu sudah dicabut. Tapi ada ulama yang lain mengatakan Nabi itu tidak pernah mencabut larangan nikah mut'ah. Ada, silahkan nanti dibaca di dalam apa namanya kitabun nikah di dalam kitab-kitab fikih ya. Itu ada keterangannya. Nah, jadi ulama Sunni pun masih ada. Gitu. Nah, kalau soal Syiah sendiri juga alirannya banyak. Syiah itu jangan dianggap Syiah itu satu. Syiah itu banyak. Dari mulai yang paling keras, yang radikal, yang ekstrim, sampai yang apa namanya mirip Sunni. Contoh misalnya, kalau yang keras itu ya Rafidhah, yaitu Syiah yang ekstrim. Syiah Qaramithah itu Syiah yang ekstrim. Syiah yang ekstrim itu sampai menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Itu udah jelas kafir lah kalau itu ya. Maksudnya terus kemudian menganggap malaikat Jibril itu salah. Harusnya memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kepada Ali, ngasihnya ke Nabi Muhammad. Itu Syiah ekstrim.
Sekarang kalau mau tahu Syiah yang ekstrim itu ya contohnya tokoh Syiah yang namanya Yasir Habib. Ya. Itu Syiah ekstrim, mengkafir-kafirkan sahabat dan seterusnya. Tapi ada Syiah-Syiah itu yang sudah dekat dengan Sunni. Contohnya seperti Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini Syiah yang ada di Yaman. Syiah Zaidiyah itu sangat dekat dengan Sunni. Bahkan beberapa kitabnya dibaca di kalangan Sunni. Contohnya seperti Asy-Syaukani, ya, atau As-Sun'ani, ya, pengarang Syarah Bulughul Maram itu, ya, Subulus Salam itu pengarangnya orang Syiah Zaidiyah dan dibaca oleh orang-orang Sunni. Di Arab Saudi yang Sunni, bahkan Salafi, orang Salafi itu membaca kitab-kitabnya Syaukani, ya, orang Syiah Zaidiyah, karena memang lebih dekat ke Sunni gitu, seperti itu. Jadi nggak semua Syiah juga memperbolehkan mut'ah. Itu sama seperti Sunni, tidak semua orang Sunni mengharamkan mut'ah. Gitu. Seperti itu. Itu ya, jelas ya. Saya kira cukup untuk malam hari ini. Kita lanjutkan lagi pada hari Rabu yang akan datang, insya Allah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan semoga kita selalu istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.